rekomendasi penetapan persetujuan penyerahan jabatan bagi instansi daerah yang dikeluarkan oleh Menpan RB kepada Menteri Dalam Negeri itu akan berlaku sampai bulan Desember 2021. Pemerintah daerah itu harus segera menyampaikan usulan penyerahan jabatan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota. Usulan disampaikan oleh bupati, wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya adalah menyangkut standar penyerahan jabatan. Menteri PAN RB, sesuai janji kami pada video sebelumnya, kali ini kami akan membahas tentang tahapan penyerahan jabatan di pemerintah daerah, di Pemda. Sebelum kita penyerahan jabatan di pemerintah daerah, teman-teman membantu kami untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Saudara-saudaraku yang telah menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, kami menyampaikan terima kasih. Semoga aktivitas Anda, kegiatan Anda selalu sukses. Tahapan penyerahan jabatan di pemerintah daerah. Yang pertama, bagi pemerintah daerah provinsi, itu usulan disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota, usulan disampaikan oleh bupati, wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya adalah menyangkut standar penyerahan jabatan. Menteri PAN RB itu akan menetapkan standar penyerahan jabatan, jenis jabatan, dan pendelegasian wewenang rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri setelah melakukan koordinasi. Jadi akan ada koordinasi antara Menpan RB dan Mendagri untuk penyerahan jabatan, jenis jabatan, dan pendelegasian wewenang serta rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Menpan RB. Standar penyerahan jabatan, jadi pendelegasian wewenang, rekomendasi, penetapan, persetujuan penyerahan jabatan bagi instansi daerah yang dikeluarkan oleh Menpan RB kepada Menteri Dalam Negeri itu akan berlaku sampai bulan Desember 2021. Pemerintah daerah itu harus segera menyampaikan usulan penyerahan jabatan sebelum Desember agar Kementerian Dalam Negeri melakukan validasi. Di Kementerian Dalam Negeri akan memeriksa dan memvalidasi usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Jadi validasi, sekali lagi, validasi itu akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai rekomendasi penetapan persetujuan oleh Menpan RB. Jadi usulan yang masuk baik itu dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri itu akan dilakukan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri agar akan memberikan rekomendasi. Jadi setelah penelitian, setelah validasi dilakukan, akan dibuatlah rekomendasi penetapan dan persetujuan oleh Menpan RB. Setelah Menteri Dalam Negeri menetapkan persetujuan terhadap usulan penyerahan jabatan yang didahului dengan pertimbangan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau dengan modal persetujuan tertulis
dari Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan tertulis yang diberikan oleh Menpan RB, maka pejabat pembina kepegawaian instansi di pemerintah daerah itu mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah diangkat, dilantik pejabat pembina kepegawaian di daerah itu harus membuat laporan penyetaraan jabatan. Di dalam aturan ini disebut paling sedikit itu memuat nama, NIP, nama jabatan fungsional yang direkomendasikan, surat rekomendasi, nama jabatan pada saat pelantikan, nomor surat keputusan pelantikan, dan tanggal pelantikan pejabat yang disetarakan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina. Itu adalah tahapan penyetaraan jabatan di pemerintah daerah. Pada video berikutnya itu kita akan bicara tentang penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan. Sekali lagi, bagi saudara-saudaraku yang belum melakukan subscribe, itu dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar teman-teman dapat memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa.